Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelas 2A Prodi PGSD NPM 21441341715. Dosen pengampu Ibu Haryati Ahda Nasution SPD MPD. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Medan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun datar atau geometri. Oke, baik. Kita masuk ke materi, yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Kita akan membahas beberapa bangun datar. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu persegi. Kita perhatikan gambarnya. Perseginya ada variabelnya A, B, C, D. Sifat-sifat persegi yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Manakah keempat sisi sama panjang yang dimiliki persegi? Yang pertama yaitu sisi AB, yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat yaitu sisi DA atau AD. Nah, inilah keempat sisi persegi yang panjangnya sama. Sifat yang kedua yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku. Sudut dalam pada persegi ada 4, dan keempatnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Sudut yang pertama yaitu sudut A, yang kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat adalah sudut D. Keempatnya siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 3. Sifat nomor 3 yaitu mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Kita perhatikan gambar di samping kedua diagonalnya. Diagonal pertama yaitu diagonal AC, diagonal kedua yaitu diagonal BD. Nah, kedua diagonal ini ukurannya sama atau panjangnya sama dan saling tegak lurus. Saling tegak lurus karena perpotongannya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Dan bentuk siku-siku keempat sudut yang dibentuk dari perpotongan 2 diagonalnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua yaitu persegi panjang. Perhatikan gambar persegi panjangnya. Ada variabel A, B, C, dan D. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Sifat yang pertama mempunyai 4 sisi, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Sisi pertama yaitu sisi AB, sisi kedua yaitu BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat sisi DA atau AD. Selanjutnya terdiri atas 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang 2 pasang. Pasangan yang pertama sisi AB berpasangan dengan sisi DC. Kedua sisi ini sejajar dan juga sama panjang. Selanjutnya pasangan kedua yaitu sisi AD dan sisi BC. Sisi AD dan sisi BC sejajar dan sama panjang.
Itulah dua pasang sisi sejajar dan sama panjang pada persegi panjang. Lanjut ke sifat kedua. Sifat nomor 2 mempunyai 4 sudut siku-siku. Persegi panjang mempunyai 4 sudut dalam dan keempatnya adalah siku-siku atau 90 derajat, sama dengan sudut pada persegi. Sudut pertama yaitu sudut A, sudut kedua sudut B, sudut ketiga sudut C, dan sudut keempat sudut D. Keempatnya siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 3. Mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Kita perhatikan gambar diagonalnya. Diagonal pertama yaitu diagonal AC, diagonal kedua yaitu diagonal BD. Kedua diagonal ini sama panjang. Apa yang membedakannya dengan diagonal pada persegi? Diagonal pada persegi itu saling tegak lurus, sementara pada persegi panjang tidak. Yang ketiga yaitu segitiga. Kita perhatikan gambar segitiga. Segitiga ini ada beberapa jenis dan masing-masing jenis punya sifat-sifat yang berbeda. Kali ini kita hanya akan mencantumkan sifat-sifat umum dari segitiga. Oke, sifat-sifat segitiga yang pertama memiliki 3 sisi, yang kedua memiliki 3 sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, kedua sifat ini dimiliki oleh semua jenis segitiga. Sekarang kita beri penjelasan. Kita pilih segitiga sama kaki, dan saya beri variabel pada segitiga ini yaitu variabel K, L, M. Yang pertama memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi KL, yang kedua sisi LM, dan yang ketiga sisi MK atau KM. Itulah ketiga sisi pada segitiga. Selanjutnya yang kedua memiliki 3 sudut yang berjumlah 180 derajat. Segitiga memiliki 3 sudut. Dalam kita perhatikan gambar di samping. Nah, inilah ketiga sudut dalam pada segitiga, yaitu sudut K, sudut L, dan sudut M. Sekarang kita ukur ketiga sudut dalamnya. Gunakan busur derajat ini. Adalah ukuran yang sebenarnya dari segitiga ini. Sudut K besarnya 60 derajat, sudut L 60 derajat, dan sudut M besarnya 60 derajat. Sifat segitiga katanya memiliki 3 sudut yang berjumlah 180 derajat. Kita jumlahkan. Ketika ketiga sudut dalamnya 60 ditambah 60 ditambah 60, kita peroleh jadi 180. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat yang ini. Jika ketiga sudut dalamnya dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. 4. Trapesium. Kita perhatikan gambar trapesiumnya. Kita beri variabel A, B, C, dan D. Sifat-sifat trapesium yang pertama mempunyai 4 sisi. 2 sisi diantaranya sejajar. Yang kedua mempunyai 4 sudut jumlah. 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Kita bahas yang pertama, yaitu mempunyai 4 sisi. 2 sisi diantaranya sejajar. Perhatikan trapesium yang ini, trapesium ABCD. Dia memiliki 4 sisi. Sisi pertama yaitu sisi AB, yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat sisi DA atau AD. Itulah keempat sisi trapesium. Kemudian dikatakan 2 sisi diantaranya sejajar. Nah, manakah kedua sisi tersebut?
yaitu sisi AB dan sisi DC atau CD. Kedua sisi ini sejajar. Oke, lanjut. Sifat yang kedua yaitu mempunyai 4 sudut. Jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Kita perhatikan gambar keempat sudut pada trapesium. Keempat sudut pada trapesium, yang pertama ini trapesium ABCD. Keempat sudut dalamnya ini pertama sudut A, kemudian ini kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat sudut D. Setelah keempat sudut dalamnya, kemudian dikatakan jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Sekarang kita ukur besar sudut trapesium ini. Kita berikan ukuran yang sebenarnya ini 65 derajat, ini 65 derajat, yang ini 115 derajat, dan yang ini 115 derajat. Dari ukuran ini kita akan lihat sifat yang ini, yaitu jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Ingat, 2 sudut antara sisi sejajar pada sisi sejajarnya yaitu sisi DC atau CD dengan sisi AB. 2 sudut antara sisi sejajar 4, yang sebelah kanan ini 65 derajat, yang ini 115 derajat. Ini adalah 2 sudut antara sisi sejajar. Jika dijumlahkan 60 derajat ditambah 115 derajat, maka kita peroleh 180 derajat. Kemudian 2 sudut antara sisi sejajar yang lain yaitu sudut A dan sudut D. Sisi sejajarnya sisi AB dan DC, yang sebelah kirinya ada sudut A dan sudut D. Jika sudut A dan sudut D dijumlahkan 65 ditambah 115, maka kita peroleh 180. Itulah yang dimaksud dengan jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180 derajat. 5. Jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Kita beri variabel yaitu A, B, C, D. Sifat-sifat jajaran genjang yang pertama, memiliki 4 sisi, sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat, dan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Kita bahas yang pertama. Memiliki 4 sisi, sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. 4 sisi yang dimaksud yang pertama yaitu sisi AB, kemudian yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat sisi DA atau AD. Kemudian dikatakan sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Perhatikan sisi yang berhadapan. Sisi AB berhadapan dengan sisi DC atau CD. Kedua sisi ini sejajar dan sama panjang. Kemudian sisi AD ini berhadapan dengan sisi BC. Kedua sisi ini sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sifat yang kedua memiliki 4 sudut. Sudut yang dimaksud, perhatikan gambar. Inilah keempat sudut dalam pada jajaran genjang. Yang pertama, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian disebutkan sudut yang berhadapan sama besar. Sekarang kita tampilkan besar sudut masing-masing yang kita ukur menggunakan busur derajat ini. Adalah ukuran yang sebenarnya dari jajaran genjang. Besar sudutnya 65 derajat, yang ini 115 derajat, yang ini 65 derajat, yang ini 115 derajat. Di sini dikatakan sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan sudut yang berhadapan, sudut A berhadapan dengan sudut C.
sudut A dan sudut C. Ukurannya sama, yaitu sama-sama 65 derajat. Kemudian sudut B dan sudut D juga berhadapan. Ukurannya juga sama, yaitu sama-sama 115 derajat. Jadi pada jajaran genjang, sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat nomor 3, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat. Maksudnya jika keempat sudut ini kita jumlahkan, maka akan kita peroleh besarnya 360 derajat. 65 ditambah 115 ditambah 65 ditambah 115, maka kita peroleh hasilnya 360. Selanjutnya disebutkan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Saling berpelurus maksudnya akan menghasilkan sudut 180 derajat. Perhatikan sudut yang berdekatan sudut A berdekatan dengan sudut B. Jika kita jumlahkan 65 ditambah 115, maka akan kita peroleh 180. Kemudian sudut A juga berdekatan dengan sudut D. Jika kita jumlahkan A ditambah dengan sudut D, juga akan kita peroleh hasilnya 180 derajat atau saling berpelurus. 6. Belah ketupat. Kita perhatikan gambar belah ketupatnya. Kita beri variabel A, B, C, D. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua memiliki 4 sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat dan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Sifat yang keempat memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sisi yang dimaksud yang pertama sisi AB, yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat sisi DA atau AD. Keempat sisi pada belah ketupat yang ukurannya sama atau panjangnya sama. Kemudian sebutkan sisi yang berhadapan sejajar. Perhatikan sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Kedua sisi ini sejajar, kemudian sisi AB itu berhadapan dengan sisi BC. Kedua sisi ini sejajar juga. Selanjutnya yang kedua memiliki 4 sudut yang berhadapan sama besar. Keempat sudutnya yang pertama sudut A, yang kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat sudut D. Kemudian disebutkan sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sudut B berhadapan dengan sudut D, maka sudut B dengan sudut D sama besar. Kemudian sudut A berhadapan dengan sudut C, maka kedua sudutnya sama besar. Oke, sekarang kita berikan ukuran yang sebenarnya dari belah ketupat ini. Kita ukur menggunakan busur sangkar. Ukurannya sebenarnya bisa gambarkan di rumah, kemudian ukur besar sudutnya menggunakan busur sangkar. Perhatikan sudut B berhadapan dengan sudut D. B besarnya 75 derajat dan D juga besarnya 75 derajat. Berhadapan maka besar sudutnya sama besar. A berhadapan dengan sudut C. Sudut A 105 derajat dan sudut C 105 derajat juga karena berhadapan besarnya sama. Selanjutnya sifat yang ketiga, jumlah sudut dalamnya 360 derajat dan sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Sebutkan jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat. Jika keempat sudut ini dijumlahkan, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, maka jumlahnya 360 derajat, yaitu 75 ditambah 105 ditambah 75 ditambah 105, maka hasilnya 360. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Ingat tadi yang dimaksud dengan berpelurus yaitu membentuk sudut 180 derajat. Perhatikan sudut A berdekatan dengan sudut B. Jika dijumlahkan maka hasilnya 180. Oke, kita lanjutkan sifat yang keempat, sifat yang
memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Perhatikan gambar diagonalnya. Diagonal yang pertama yaitu diagonal AC, yang kedua diagonal BD. Kedua diagonal ini berpotongan dan berpotongan tegak lurus. Tegak lurus maksudnya perpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Jika keempat sudut hasilnya perpotongan dua diagonalnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita lanjut bangun datar yang ke-7 yaitu layang-layang. Kita perhatikan gambar layang-layangnya. Kita beri variabel A, B, C, D. Sifat-sifat layang-layang yang pertama memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri yang membagi dua layang-layang menjadi dua bagian sama besar. Yang pertama memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Perhatikan 4 sisi layang-layang yang pertama, yaitu sisi AB, yang kedua sisi BC, yang ketiga sisi CD, dan yang keempat sisi DA atau AD. Disebutkan 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Perhatikan sisi yang berdekatan. Yang dimaksud yaitu sisi AB berdekatan dengan sisi BC. Dan kedua sisi ini sama panjang. Selanjutnya, pasangan yang kedua yaitu pasangan sisi DA dan sisi DC. Kedua sisi ini berdekatan sama panjang. Jadi itulah 2 pasang sisi yang berdekatan yang sama panjang. Lanjut, yang kedua memiliki 4 sudut. Pada layang-layang ada 4 sudut dalamnya. Keempat sudut dalam pada layang-layang di sini disebutkan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ingat ya, hanya sepasang atau satu pasang. Sudut yang dimaksud yaitu sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Sudut A dan sudut C itu besarnya sama, sementara sudut B dan sudut D ini berhadapan tapi ukurannya berbeda atau tidak sama. Jadi yang sama itu hanya sepasang itu, sudut A dan sudut C. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Kita perhatikan gambar 2 diagonalnya. 2 bagian diagonal, yang pertama yaitu diagonal AC, diagonal yang kedua yaitu diagonal BD. Diagonal ini berpotongan tegak lurus. Disebut berpotongan tegak lurus karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Keempat sudut hasil perpotongan 2 diagonalnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Selanjutnya, sifat yang keempat, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri yang membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian sama besar diagonalnya. Yang dimaksud yaitu diagonal BD. Diagonal ini membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian sama besar. Ini posisi layang-layangnya tegak. Dia membagi 2 layang-layang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kiri dan sebelah kanan ini ukurannya sama. Maka sebutkan diagonal ini membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian sama besar. Oke, lanjut yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu lingkaran. Kita perhatikan gambar lingkarannya. Sifat-sifat lingkaran yang pertama memiliki titik pusat, yang kedua panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Yang ketiga bentuknya selalu sama, yang membedakan lingkaran yang satu dengan yang lain adalah ukurannya. Oke, yang pertama memiliki titik pusat. Pusatnya yang berwarna biru ini. Selanjutnya panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Dari sini garis lengkung ke pusat lingkaran. Ini disebut jari-jari. Garis kedua, jika garis lengkung melewati
Titik pusat ini disebut diameter. Ini panjangnya 2 kali panjang jari-jari. Yang ketiga, bentuknya selalu sama. Yang membedakan lingkaran yang satu dengan yang lain adalah ukurannya. Jadi bentuk lingkaran itu selalu sama. Mau diputar ke kiri, putar ke kanan, putar ke atas, ke bawah, bentuknya selalu sama. Yang membedakannya hanya ukurannya saja. Terima kasih dari penjelasan saya, yaitu tentang bangun datar atau geometri. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.